perjanjian kinerja. Oleh sebab itu, di dalam aplikasi kinerja ini sendiri, kita sudah siapkan satu fitur untuk bisa Bapak Ibu memasukkan data perjanjian kinerja. Atau kalau Bapak Ibu sekalian instansinya memiliki satu sistem, satu aplikasi yang memuat data perjanjian kinerja, Bapak Ibu nanti bisa mengintegrasikan itu dengan aplikasi kinerja ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya cukup mudah, Bapak Ibu sekalian. Caranya adalah Bapak Ibu bisa melihat di sini ada menu lain di menu sebelah kiri. Bapak Ibu bisa klik menu lain tersebut, kemudian klik data perjanjian kinerja. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Bapak Ibu sekalian, nanti akan tampil seperti ini. Kebetulan ini sudah ada data perjanjian kinerjanya, mungkin kita hapus saja ya Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa mempraktekkan bagaimana cara membuat data perjanjian kinerja. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu mengklik lain-lain, kemudian memilih data perjanjian kinerja, Bapak Ibu bisa klik tambah pada kiri atas tabel ini. Nah, kemudian Bapak Ibu akan memasukkan data tahun perjanjian kinerja yang akan Bapak Ibu inputkan. Contohnya misalkan tahun 2022. Kalau sudah Bapak Ibu simpan saja seperti ini prosesnya. Setelah itu akan terbentuk data perjanjian kinerja tahun 2022. Kemudian seandainya sudah terbentuk data perjanjian kinerja seperti ini, Bapak Ibu bisa mengklik pada kolom perjanjian kinerja di bagian sini. Kemudian Bapak Ibu akan ditampilkan format perjanjian kinerja. Yang dimana seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa data perjanjian kinerja atau format perjanjian kinerja itu ada yang sasaran strategis, kemudian ada indikator, ada target, ada program, dan ada anggaran. Jadi kurang lebih seperti itu untuk format perjanjian kinerja. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan sasaran strategis di dalam data perjanjian kinerja ini, perjanjian kinerja tahun 2022. Caranya adalah Bapak Ibu hanya tinggal klik pada kiri atas, yaitu tambah sasaran strategis. Nah, di sini Bapak Ibu akan coba inputkan, contoh saja ya, Bapak Ibu sekarang misalkan strategi 1, atau misalkan strategis adalah data yang lebih real ya, misalkan implementasinya sistem kinerja pada instansi, misalkan, contoh saja ya, pada instansi pusat dan daerah. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian di sini akan masuk data sasaran strategisnya. Nah, kemudian kita akan mencoba menginputkan indikatornya, indikator dari sasaran strategis tersebut. Caranya bagaimana? Caranya adalah Bapak Ibu bisa klik pada bagian edit sini. Silakan Bapak Ibu klik, kemudian di sini akan tampil kolom untuk penginputan indikatornya. Nah, misalkan indikator yang pertama adalah implementasi sistem kinerja 150 instansi pusat misalkan. Saya ambil misalkan 50, satuannya saya ambil katakanlah persen ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi 50% misalkan targetnya. Nah, kemudian setelah kita simpan akan masuk ke bagian bawah sini, di tabel bagian bawah indikator tersebut. Kemudian jikalau terdapat indikator lainnya, misalkan satu sasaran strategis memiliki lebih daripada satu indikator, Bapak Ibu bisa inputkan kembali. Contohnya misalkan seperti ini. Misalkan saya samakan saja ya indikatornya, namun saya rubah menjadi instansi daerah. Misalkan contohnya 50% juga. Satuannya saya pilih persen, kemudian saya simpan. Nah, maka akan masuk ke bagian bawah seperti ini. Jadi sasaran strategis ini implementasinya sistem kinerja pada instansi pusat dan daerah memiliki dua indikator, yaitu di mana 50% untuk instansi pusat dan 50% untuk instansi daerah. Nah, itulah bagaimana cara menginputkan sasaran strategis berikut dengan indikatornya. Nah, setelah Bapak Ibu nanti JPT-nya memasukkan data sasaran strategis dan indikatornya, barulah nanti JPT tersebut bisa menyusun SKP JPT-nya. Jadi saya ulangi kembali ya Bapak Ibu sekalian bahwa ada satu syarat dalam penyusunan SKP JPT, yaitu memiliki data dukung perjanjian kinerja.
Oleh sebab itu di dalam sistem kami kita sediakan fitur untuk bisa memasukkan data perjanjian kinerja. Karena syaratnya adalah untuk menyusun SKP JPT, syarat utamanya adalah memiliki data perjanjian kinerja. Jika sudah kita masukkan seluruh data perjanjian kinerja JPT tersebut, barulah JPT tersebut itu bisa menyusun SKP-nya. Caranya bagaimana? Caranya juga cukup mudah, yaitu di mana Bapak Ibu bisa akses menu Permen 46 tahun 2022. Saya ulangi, Bapak Ibu bisa akses menu Permen 6 tahun 2022, kemudian Bapak Ibu bisa klik menu SKP JPT. Nah, ini kebetulan sudah ada, nah, kita hilangkan saja ya, supaya kita bisa mencontohkan. Diklik SKP JPT, maka Bapak Ibu akan didirect, akan ditampilkan yang kita sebut dengan halaman periode SKP. Jadi setiap Bapak Ibu menyusun SKP, Bapak Ibu harus menentukan dulu periode SKP saya itu dari kapan sampai kapan. Nah, itu disebut dengan halaman periode SKP. Nah, kebetulan saya belum ada, datanya masih kosong. Cara untuk membuat periode SKP-nya adalah dengan cara klik tambah pada kiri atas tabel. Nah, kemudian kita tentukan periodenya, misalkan periodenya kita contohkan saja ya, misalkan dari Januari, 3 Januari sampai dengan 31 Desember ya. 31 Desember. Kemudian Bapak Ibu harus menentukan pula, karena di dalam Permen 46 tahun 2022 itu ada dua model pendekatan SKP. Dan yang pertama adalah pendekatan kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif. Nah, untuk itu kita akan coba simulasikan saja untuk menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Karena format antara kuantitatif dengan kualitatif itu berbeda format SKP-nya. Nah, ini kita ilustrasikan saja atau kita simulasikan saja kita menggunakan kuantitatif. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu bisa simpan di sini. Nah, nanti akan terbentuk periode SKP-nya yaitu 3 Januari sampai 31 Desember. Pendekatannya adalah dengan kuantitatif. Setelah Bapak Ibu menyusun periode SKP ini, barulah Bapak Ibu bisa membuat atau menginput rencana SKP atau target SKP-nya. Caranya bagaimana? Caranya adalah Bapak Ibu bisa lihat di periode ini ada kolom target SKP. Nah, di dalam target SKP ini atau di kolom target SKP inilah Bapak Ibu bisa mengkliknya. Diklik, kemudian nanti akan muncul form rencana SKP. Nah, ini adalah form rencana SKP versi Permen 46 tahun 2022. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah membaca dan melihat bentuk format SKP JPT pada Permen 46, nah tampilannya akan seperti ini. Rencana SKP itu. Form rencana SKP. Nah, di dalam form rencana SKP ini, tugas Bapak Ibu sekalian adalah membuat atau menginputkan rencana kinerja, indikator, target, beserta perspektifnya. Kurang lebih seperti itu untuk SKP JPT. Penyusunan rencana SKP JPT akan sangat mudah sekali ketika Bapak Ibu sekalian sudah memiliki data perjanjian kinerja. Saya ulangi ya kalimat saya bahwa penyusunan rencana SKP JPT ini akan sangat mudah sekali ketika Bapak Ibu sekalian JPT-nya sudah memiliki data perjanjian kinerja. Kenapa saya katakan mudah? Nah, kita lihat bagaimana proses penyusunan SKP JPT jikalau JPT tersebut sudah memiliki data perjanjian kinerja. Dan dalam praktek kita kali ini, tadi kebetulan saya sudah memasukkan data perjanjian kinerja ya, Bapak Ibu sekalian, tentu saja masih ingat. Kebetulan tadi saya sudah memasukkan data perjanjian kinerja. Nah, oleh sebab itu kita akan mencoba mensimulasikan bagaimana menyusun SKP JPT dengan kondisi data perjanjian kinerjanya sudah ada. Caranya bagaimana? Oke. Caranya adalah Bapak Ibu hanya cukup input kinerja utama di sini. Nah, maka akan muncul data perjanjian kinerjanya. Tugas Bapak Ibu sekalian sangat mudah, hanya tinggal klik salin sasaran strategis, kemudian simpan saja. Nah, nanti akan otomatis dia akan pindah ke rencana kinerja ini. Jadi mudah ya, hanya tinggal klik salin, kemudian simpan saja. Kalau sudah, rencana kinerja ini sudah terinput, kemudian kita akan mencoba menginputkan indikatornya. Nah, indikatornya. Caranya bagaimana? Caranya juga sangat mudah sekali. Bapak Ibu lihat ada icon seperti kaca pembesar berwarna hijau di sini. Bapak Ibu hanya tinggal klik di bagian sini. Nah, nanti akan kembali lagi dimunculkan data perjanjian kinerja. Namun kali ini Bapak Ibu menyalinnya salin indikator. Salin indikator yang pertama, tentukan perspektifnya, misalkan proses bisnis, kemudian klik simpan.
Oke, nah selesai. Indikator pertama sudah masuk. Kemudian tadi kita bisa lihat sama-sama ya, ada indikator lainnya, ada indikator kedua, itu juga caranya sama persis. Klik di bagian sini, kemudian Bapak Ibu hanya klik salin indikator yang kedua, kemudian perspektifnya Bapak Ibu rubah misalkan proses bisnis. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal simpan, selesai. Jadi sangat mudah sekali ketika kita menyusun SKP JPT jikalau data perjanjian kinerjanya sudah ada. Oleh sebab itu tadi saya katakan di awal beberapa kali bahwa syarat untuk menyusun SKP JPT itu harus disiapkan dulu data perjanjian kinerjanya. Dan itu akan sangat membantu JPT dalam proses penyusunan rencana SKP-nya. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Nah, kemudian ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah jika JPT tersebut memiliki rencana kinerja atau memiliki kegiatan yang mendukung kinerja unit, organisasi, bersifat krusial, bahkan mungkin rutin dilaksanakan, namun tidak tertuang di dalam data perjanjian kinerja, itu bisa dimasukkan ke dalam rencana SKP. Saya ulangi kalimat saya, jikalau JPT tersebut memiliki kegiatan yang sifatnya mendukung kinerja unit dan organisasi bahkan, kemudian krusial, bahkan mungkin dilakukan secara terus-menerus, itu bisa dimasukkan ke dalam format rencana SKP, walaupun tidak tertuang di dalam perjanjian kinerja. Nah, cara memasukkannya bagaimana? Cara memasukkannya tentu saja diinput secara manual. Caranya adalah input kinerja utama, kemudian Bapak Ibu bisa masukkan di rencana kinerja ini, kemudian klik simpan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian juga bisa menambahkan indikator yang di mana indikator ini mendukung rencana kinerja, tapi tidak tertuang di dalam PK. Semisal saya memiliki indikator lainnya yang mendukung rencana kinerja saya, yaitu terimplementasinya sistem kinerja, namun indikator manual. Lebih seperti itu proses. Oke, jadi Pak, intinya itu lebih ah ah Maaf, putus Bapak Ibu sekalian. Oke. Mohon maaf terputus Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi kembali. Oke. Di sini bahwa Bapak Ibu bisa menginputkan rencana kinerja yang dimana rencana kinerja tersebut mendukung kinerja unit organisasi, namun tidak tertuang di dalam PK. Bapak Ibu bisa inputkan. Caranya adalah Bapak Ibu hanya tinggal klik input kinerja utama di sini, kemudian masukkan rencana kinerja secara manual, kemudian simpan.
Begitu pula ketika Bapak Ibu memiliki data indikator lainnya yang mendukung rencana kinerja tersebut, namun indikator tersebut tidak tertuang di dalam PK, Bapak Ibu bisa inputkan secara manual indikatornya. Nah, di dalam kolom ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu acuannya memang pada PK, namun ketika ada satu rencana kinerja yang memang krusial, penting di unit kerja Bapak Ibu sekalian tidak tertuang di dalam PK, itu bisa dimasukkan ke dalam rencana SKP. Begitu pula indikator, jikalau Bapak Ibu sekalian memiliki indikator yang mendukung rencana kinerja tersebut, namun tidak tertuang di dalam PK, Bapak Ibu bisa tetap masukkan di dalam indikator pada perencanaan SKP. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Kemudian setelah Bapak Ibu menginputkan rencana kinerja, indikator, target, dan perspektif ini, yang dimana cukup mudah tadi ya, karena data PK-nya sudah ada. Kemudian Bapak Ibu sekalian nanti bisa melakukan permintaan kepada pimpinan untuk menginputkan yang namanya ekspektasi dari perilakunya. Saya ulangi lagi ya. Di dalam tahap perencanaan SKP pada Permen 46 tahun 2022, ada satu hal yang berbeda. Satu hal yang berbeda dari regulasi yang terdahulu. Jadi satu hal yang berbeda dari regulasi yang terdahulu adalah di mana pada form perencanaan SKP itu sudah langsung dimunculkan yang namanya aspek perilaku. Yang di mana aspek perilaku ini sendiri itu sudah berubah ya. Kalau dulu kan kita berorientasi pelayanan, kemudian inisiatif dan sebagainya. Nah, sekarang kita sudah mengacu pada aspek perilaku berakhlak, mulai dari berorientasi pelayanan sampai dengan adaptif, loyalitas, dan kolaboratif, kurang lebih seperti itu. Dan mekanismenya adalah sudah langsung dimunculkan di form perencanaan SKP. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pada form perencanaan SKP itu akan dimasukkan ekspektasi dari setiap aspek perilaku oleh pimpinan. Jadi sekali lagi pada form perencanaan SKP, jadi formnya seperti ini ya, persis form ini adalah sesuai dengan regulasi Permenpan, langsung dimunculkan aspek perilakunya pada form perencanaan. Kemudian nanti pimpinan atasan langsung, pejabat penilai kinerja, itu harus menginputkan yang namanya ekspektasi khusus pimpinan terhadap aspek perilaku tersebut. Nah, ini yang menginputkan adalah pimpinan Bapak Ibu sekalian, atasan langsung Bapak Ibu sekalian, pejabat penilai kinerja Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah Bapak Ibu menyusun rencana SKP seperti ini, barulah nanti Bapak Ibu akan diinputkan ekspektasi khusus pimpinan oleh pimpinan Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu inputkan ekspektasi khusus diinputkan oleh pimpinan ekspektasinya, barulah nanti Bapak Ibu bisa mencetak form rencana SKP. Nah, hasil cetaknya seperti apa? Mungkin saya coba contohkan ya, misalkan BKN, misalkan Jakarta, cetaknya misalkan tanggal sekian, kemudian kita coba klik cetak. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini form ini sudah disesuaikan dengan form pada Permen 6 tahun 2022 ya. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di form perencanaan SKP langsung dimunculkan ekspektasi dari setiap perilaku. Nah, ini yang mungkin berbeda ya dengan regulasi yang terdahulu. Ya, regulasi yang terdahulu PP 46 maupun Permen 48 itu tidak memunculkan perilaku langsung di form rencana SKP, biasanya di akhir, di penilaian atau di form prestasi kerja, itu baru dimunculkan perilakunya. Nah, yang berbeda di Permen 46 ini adalah perilaku ini langsung muncul di dalam form perencanaan SKP, yang dimana dimunculkan fungsinya adalah untuk menetapkan ekspektasi terhadap aspek perilaku tersebut. Nah, ekspektasi ini diinputkan oleh pimpinan. Nanti di dalam aplikasi juga sama. Saya akan coba contohkan bagaimana cara menginputkan ekspektasi di dalam aplikasi ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dicetak. Kalau sudah dicetak, selesai penyusunan SKP JPT. Selanjutnya, setelah menyusun SKP JPT, langkah kedua tadi sudah saya informasikan di awal, yaitu menyusun namanya matriks peran hasil. Nah, yaitu di mana matriks peran hasil ini adalah satu form yang berisi setiap rencana kinerja JPT itu diturunkannya ke siapa, perannya apa. Mungkin kita mengenalnya dengan istilah cascading ya Bapak Ibu sekalian. Kita mengenalnya dengan istilah cascading.
Nah, di dalam form ini Bapak Ibu akan menurunkan selaku JPT, menurunkannya ke katakanlah ke koordinator atau ke eselon 3-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi satu jenjang saja. Satu jenjang saja. Nanti dari koordinator ke subkoordinator, dari kabak ke kasubag, dan sebagainya, itu yang menurunkan dari kabaknya. Bukan dari JPT-nya. Jadi secara berjenjang saja. Kurang lebih seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya juga cukup mudah. Bapak Ibu tinggal klik matriks peran hasil. Kemudian nanti akan muncul periode SKP JPT-nya secara otomatis ya, ini tidak diinputkan. Kemudian Bapak Ibu bisa klik target SKP. Nah, kemudian nanti akan dimunculkan form rencana SKP JPT. Bapak Ibu bisa klik pada bagian kanan sini, metrik peran dan hasil. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Judulnya rencana kinerjanya yaitu terimplementasinya sistem kinerja pada instansi pusat dan daerah. Nah, rencana kinerja JPT ini itu mau diturunkannya ke siapa? Nah, sebelum kita turunkan ke siapa, kita harus buat dulu namanya data peran. Data peran itu adalah Bapak Ibu harus berilustrasi kira-kira berapa peran sih yang mungkin akan saya turunkan ke bawahan saya. Nah, ini hanya ilustrasi saja Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti pun juga bisa dirubah. Misalkan ternyata saya tetapkan 3 peran, ternyata lebih dari 3 peran, Bapak Ibu bisa rubah. Begitu sebaliknya, kalau seandainya Bapak Ibu tetapkan 5 peran, tapi ternyata tidak sampai 5 peran, Bapak Ibu bisa rubah lagi. Caranya adalah Bapak Ibu input jumlah kolom produk dan layanan. Misalkan saya tetapkan 3 peran ya, 3, kemudian saya simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini, peran 1, peran 2, peran 3. Nah, jikalau Bapak Ibu sekalian ternyata bawahan saya ini, koordinator saya ini, atau kabak saya ini, ternyata terkait dengan rencana kinerja tersebut itu lebih daripada 3 peran, misalkan 5 peran, dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa revisi. Nah, perannya 1 sampai dengan 5. Tapi kalau Bapak Ibu sebaliknya tadi ya, saya tetapkan 5 peran, tapi ternyata tidak sampai 5 peran, misalkan 2 peran saja, yang tercantum Bapak Ibu bisa rubah kembali. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya coba tetapkan 2 peran, kemudian rencana kinerja ini saya akan coba turunkan ke bawahan saya. Caranya bagaimana? Klik input data metrik, kemudian pilih siapa bawahan saya selaku JPT yang akan coba saya turunkan, misalkan ke saya sendiri ya. Nah, kemudian saya tetapkan sebagai ketua tim, peran 1. Peran satunya adalah misalkan tersedianya sistem informasi kinerja. Nah, ini saya turunkan, bahasanya harus menggunakan bahasa outcome di sini. Nah, bahasa outcome itu sederhananya biasanya menggunakan kalimat depan nyatar atau belakangnya nya. Saya ulangi, di sini di dalam matriks peran hasil ini harus menggunakan bahasa outcome. Biasanya bahasa outcome itu sendiri diidentifikasi dengan depan nyatar atau belakangnya nya. Contohnya seperti ini ya, tersedianya sistem informasi kinerja. Jadi untuk bisa mengimplementasi sistem kinerja, tentu saja harus punya sistem informasinya. Nah, kebetulan tugas dari YBS selaku bawahan JPT tersebut, itu tugasnya saya perintahkan untuk menyediakan sistemnya. Nah, itu tugasnya. Kemudian saya klik simpan, simpan. Nah, masuk ke peran 1. Nah, kemudian apakah bawahan saya ini, Bapak Irdianov Alexandra, memiliki peran lainnya selain menyediakan sistem informasi kinerja? Kalau seandainya ada, Bapak Ibu bisa klik lagi input data metrik, pilih lagi nama yang bersangkutan, kemudian pilih peran 2, misalkan saya ingin juga memerintahkan untuk mengidentifikasi sistem kinerja pada instansi pusat, misalkan. Seperti itu ya. Nah, jadi ingin tahu juga apakah instansi pusat dan daerah itu sudah punya aplikasinya, apakah sudah memiliki aplikasinya, dan sebagainya ya, teridentifikasinya sistem kinerja pada instansi pusat. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sudah saya berikan perannya, dan saya rasa sudah cukup 2 peran tersebut untuk saya berikan ke Bapak Alexandra ya. Kemudian bawahan saya kebetulan tidak hanya 1, saya memiliki 2 bawahan kebetulan, 2 kabak misalkan. Nah, apakah kabak yang kedua ini terlibat di dalam perencanaan kinerja, implementasi sistem kinerja instansi pusat dan daerah? Oh, ternyata bawahan yang saya yang kedua ini juga terlibat. Nah, caranya adalah Bapak Ibu input data metrik, misalkan Bapak Ibu masukkan lagi ya. Nah, bawahannya, kemudian peran 1, misalkan teridentifikasinya
sistem kinerja instansi daerah. Jadi kalau tadi saya minta Bapak Alexandra adalah instansi pusat, nah untuk yang Ibu Fitri ini saya buat instansi daerah. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan apakah Ibu Fitri ini memiliki peran lainnya? Kebetulan tidak ada. Jadi cukup satu peran saja. Kurang lebih seperti itu. Nah, begitulah cara membuat matriks peran hasil di dalam aplikasi kinerja. Jadi Bapak Ibu selaku JPT nanti akan menurunkan ke kabaknya saja. Nggak perlu sampai ke kasubag, sampai ke fungsional ataupun staf pelaksana, tidak perlu. Jadi cukup ke kabaknya saja. Nanti dari kabak yang menurunkan ke kasubag. Dari kasubag lah yang menurunkan ke staf pelaksana atau fungsional. Jadi berjenjang. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menginputkan dari kabak ke kasubag itu tidak harus login ke akun JPT. Ini kan saya menggunakan akun JPT. Tidak perlu login ke akun JPT, kita sudah sediakan operator khusus untuk bisa menurunkan dari kabak, kasubag ke staf pelaksana dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau seandainya saya sudah membagi peran saya, setiap rencana kinerja saya, kebetulan rencana kinerja saya cuma hanya satu. Di sini contohnya. Sudah saya bagikan, selesai tugas saya. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Bagaimana menyusun SKP JPT, kemudian menyusun matriks peran hasil. Kemudian barulah nanti bawahan saya selaku JFJA itu bisa menyusun SKP-nya. Jadi untuk menyusun SKP JFJA di dalam aplikasi ini itu ada dua syarat. Kalau tadi menyusun SKP JPT ada satu syarat, yaitu memiliki data perjanjian kinerja, sedangkan di dalam penyusunan SKP JAJF itu ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah JPT sudah menyusun SKP. Nah, itu sudah checklist ya Bapak Ibu sekalian. JPT ini sudah menyusun SKP, rencana SKP. Nah, itu sudah terakomodir. Kemudian syarat yang kedua adalah YBS atau pegawai yang akan menyusun SKP JF-nya itu sudah memiliki peran pada matriks peran hasil. Saya ulangi, syarat yang kedua adalah pegawai yang akan menyusunkan SKP JFCA-nya itu sudah memiliki peran pada matriks peran hasilnya. Nah, kalau seandainya Bapak Irdian Alfa Alexandra ini akan menyusun SKP, itu artinya sudah mengakomodir karena sudah memiliki peran di sini. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Jadi Bapak Irdian Alexandra ini sudah bisa menyusun SKP karena sudah terakomodir dua hal tadi. JPT-nya sudah menyusun SKP, rencana SKP, kemudian sudah memiliki peran juga pada matriks peran hasil. Kalau sudah, kita akan coba logout dari akun JPT ini. Kemudian kita akan login sebagai akun JFCA-nya ya, Bapak Alexandra misalkan seperti itu. Nah, ini Bapak Alexandra sudah saya loginkan ke dalam aplikasi. Kemudian caranya juga cukup mudah, Bapak Ibu hanya tinggal klik Permenpan 6 tahun 2022. Kemudian masuk ke SKP JAJF-nya. Jadi masuk ke SKP JAJF. Nah, di sini sudah ada, saya hapus saja. Kita buat baru sebagai contoh. Caranya persis sama seperti kita menyusun rencana SKP JPT. Yaitu di mana Bapak Ibu bisa klik tambah di bagian kiri, buat dulu periodenya. Sama persis ya Bapak Ibu sekalian. Jadi cukup mudah. Januari, kemudian periode SKP-nya Desember, kuantitatif, kemudian simpan. Oke, kalau sudah sama seperti tadi menyusun SKP JPT, kita klik target SKP. Kemudian kalau seandainya sudah, Bapak Ibu juga sama seperti tadi, ini adalah format SKP JAJF. Caranya adalah Bapak Ibu bisa klik input kinerja utama. Nah, di sini saya sudah dapat peran nih. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian sudah dapat peran, nanti akan muncul di bagian sini. Ketika Bapak Ibu sekalian klik input kinerja utama. Nah, kalau seandainya YBS belum memiliki peran, ini akan kosong. Nah, akan kosong. Jadi Bapak Ibu sekalian akan kesulitan dalam menyusun rencana kinerjanya. Kemudian Bapak Ibu hanya tinggal klik ini saja, salin, kemudian simpan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian sudah masuk rencana hasil kerjanya, kemudian rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi juga otomatis akan masuk. Kemudian Bapak Ibu sekalian hanya tinggal menambahkan indikatornya saja. Nah, cara membuat indikatornya cukup mudah. Bapak Ibu hanya tinggal klik di bagian sini, kemudian masukkan indikatornya. Nah, indikatornya misalkan untuk tersedianya sistem informasi kinerja adalah bisnis proses.
bisnis proses sistem informasi. Targetnya satuan, misalkan satu dokumen. Jadi kalau ingin menyusun apa namanya membangun sistem informasi, kita harus punya bisnis prosesnya dulu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian adakah aspek lainnya, misalkan itu tadi bisnis proses ya. Misalkan ya Bapak Ibu sekalian, durasinya misalkan. Ini aspeknya waktu misalkan saya buat ya. Misalkan 6 bulan. 6 bulan kemudian kita simpan. Nah, jadi dua indikatornya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian saya sudah masukkan dua aspek di sini, dua indikator di sini. Untuk tersedia sistem informasi yaitu membuat bisnis proses dan durasi penyusunan bisnis prosesnya juga saya buat 6 bulan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kebetulan saya juga punya peran kedua, tadi kan masih ingat ya Bapak Ibu sekalian. Peran kedua saya adalah teridentifikasinya sistem kinerja instansi pusat. Oke, saya masukkan, kemudian saya masukkan indikatornya. Indikatornya adalah data kuesioner identifikasi sistem. Nah, targetnya satuan, misalkan karena 50% saya ingin targetnya misalkan 300 laporan ya. 300 laporan. Karena 50% tadi targetnya pimpinan ya, 50% dari instansi pusat dan daerah kan sekitar 300 ya. Tapi kalau karena ini instansi pusat jadi ya mungkin sekitar instansi pusat itu sekitar 60 seperti 30 laporan. 50%. Oke, 30 laporan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Adakah indikator lainnya? Kalau tidak ada, ya tidak perlu Bapak Ibu inputkan karena untuk indikator pada Permen 6 ini tidak dibatasi ya. Jadi bisa 1, bisa 2, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Tidak ada yang wajib. Nah, kalau sudah, ini nanti Bapak Ibu sama seperti SKPJPT tadi, yaitu meminta ekspektasi perilaku dari pimpinan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini harus saya inputkan. Atasan saya tadi kan, nah ini sekaligus saya contohkan ya, bagaimana sih cara menginput ekspektasi pimpinan. Saya harus login dulu sebagai atasannya ini, tadi ya, GPT-nya ya. Nah, cara 6, Bapak Ibu bisa masuk ke tes bahan. Nah, di sini nanti akan muncul kurang lebih seperti ini. Klik target rencana SKP, contohnya seperti ini. Nah, ini judulnya jelas ya. Ini saya login sebagai GPT, atasannya tadi Bapak Alexandra. Nah, ini saya akses SKP-nya bawahan saya, Bapak Alexandra. Disinilah Bapak Ibu bisa menginputkan ekspektasinya. Nah, di sini diinputkan, misalkan orang dewasa pelayanan adalah ekspektasinya bekerja dengan cermat dan teliti. Oke, ekspektasinya ini. Bagaimana Bapak Ibu hanya tinggal simpan. Nanti akan masuk di ekspektasinya ini. Begitu seterusnya. Misalkan saya buatkan 2 ya. Bekerja dengan jujur misalkan. Oke, saya sudah masukkan 2 saja sebagai contoh dari pimpinan. Kemudian saya coba login. Kemudian saya coba cek SKPJ AJF saya. Nah, ini sudah masuk ya ekspektasi dari pimpinan ya, bekerja dengan cermat dan teliti, bekerja dengan jujur. Nah, kurang lebih seperti itu. Barulah nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencetak ketika sudah diinputkan semua ekspektasinya dari pimpinan, perilakunya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa cetak. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah format hasil cetaknya untuk perencanaan SKP-nya. Ya, kebetulan sudah diinput ya, ekspektasinya 2 tadi ya. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Nah, jika sudah menyusun rencana SKP, tadi saya katakan di awal, barulah Bapak Ibu sekalian bisa menginput yang namanya aktivitas harian atau logbook, kurang lebih seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya juga cukup mudah. Bapak Ibu bisa input aktivitas harian, klik aktivitas, pilih harian SKP, seperti ini. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini, tabel aktivitas, Bapak Ibu hanya tinggal klik tambah. Nah, misalkan hari ini saya menyusun
draft bisnis proses. 1 dokumen. Nah, misalkan saya kerja misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 15.00. Kemudian klasifikasinya apa? Misalkan ini, bisnis proses sistem informasi. Kemudian saya klik simpan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian mungkin saya juga agak backdate ya, misalkan di tanggal 5 kemarin saya juga masih bisnis proses. Nah, ini misalkan 1 dokumen dari jam 9 sampai jam 15. Mohon maaf agak terputus lagi. Oke, kita lanjutkan kembali ya Bapak Ibu sekalian. Oke, beginilah cara menginput aktivitasnya. Kalau sudah nanti Bapak Ibu sekalian bisa klik tambah kembali input aktivitas misalkan. Nah, di sini saya buat tanggal 7 ya. Kemudian 1 dokumen. Jamnya Bapak Ibu sekalian dari jam 9 pagi sampai jam 16 misalkan. 16.00. Dipilih bisnis proses informasi kaitannya. Kemudian simpan kembali. Nah, di sini artinya sudah 2 aktivitas yang saya inputkan pada bulan ini, yaitu bulan Juli tahun 2022. Kemudian di sini status defaultnya adalah belum diverifikasi. Nah, belum diverifikasi. Kemudian nanti verifikasi ini akan dilakukan oleh atasan. Mungkin saya contohkan aja ya. Kita akan login sebagai atasan kembali. Oke, di sini caranya bagaimana untuk bisa memverifikasi aktivitas bawahan? Caranya adalah Bapak Ibu klik verifikasi bawahan di sini di menu aktivitas verifikasi bawahan. Kemudian, nah ini bawahannya cukup banyak ya, jadi kita cari saja ya nama saya untuk bulan Juli. Nah ini saya sudah sortir nama saya. Kemudian caranya adalah Bapak Ibu tinggal klik aksi. Kemudian mana aktivitas yang ingin Bapak Ibu verifikasi? Tadi saya kebetulan inputnya di aktivitas SKP. Nah, di sini akan muncul 2 aktivitas yang tadi saya inputkan. Nah, tugas verifikasi itu cukup mudah sekali. Bapak Ibu hanya tinggal checklist saja. Verifikasi, oke. Kemudian yang kedua juga sama, verifikasi, oke. Nah, kalau seandainya sudah diverifikasi, nanti sistem akan secara otomatis akan menghitung jam kerja Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan ini ya. Tadi kan dari 9 sampai jam 15, kemudian dari jam 9 sampai jam 16. Hanya yang sudah diverifikasi oleh pimpinan saja yang jam kerjanya akan terhitung. Jadi Bapak Ibu boleh inputkan aktivitas jam kerjanya banyak, tapi tidak diakui pimpinan, itu tidak akan dihitung jam kerjanya. Jadi hanya aktivitas yang sudah diverifikasi oleh pimpinan saja yang jam kerjanya akan dihitung oleh kita. Nah, sudah, di sini sudah ada 2 kegiatan. Kemudian selain daripada verifikasi, pimpinan juga bisa memberikan penilaian kualitas terhadap pekerjaan bawahannya secara periode bulanan. Caranya adalah Bapak Ibu bisa masuk ke kualitas bawahan di sini. Kemudian saya cari di saya nama bawahan saya, kemudian klik detail di sini. Nah, di sini langsung terlihat bahwa YBS bawahan saya, Bapak Alexandra, itu sudah 13 jam bekerjanya di bulan tersebut. 13 jam itu dari mana? Dari sini kalau kita lihat detailnya. Nah, 6 jam di tanggal 6 dan 7 jam di tanggal 7. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini ada parameter nilai kualitas. Kalau tadi ini kan parameter jam kerja ya.
Nah, parameter nilai kualitas di sini Bapak Ibu bisa klik. Kemudian Bapak Ibu bisa inputkan, misalkan 95, kurang lebih seperti itu. Dan kualitas ini tidak per aktivitas harian, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan bawahan saya memiliki 100 aktivitas harian, maka Bapak Ibu sekalian tidak perlu menginputkan kualitas sebanyak 100 aktivitas harian tersebut. Jadi tidak seperti itu konsepnya. Jadi sistem akan mengklasifikasi per indikator. Jadi kalau misalkan 100 aktivitas tersebut itu terkait dengan satu indikator saja, maka Bapak Ibu sekalian hanya cukup input satu kualitasnya saja. Karena sistem akan mengklasifikasikan indikator. Seperti ini. Nah, ini saya ada dua aktivitas. Dua aktivitas ini terkait dengan satu indikator saja. Nah, oleh karena itu saya hanya menginputkan satu kali saja. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa klik simpan. Maka ini adalah nilai akhir dari YBS atau bawahan saya, yaitu 54. Kenapa masih kecil ya? Karena parameter jam kerjanya juga masih sangat kecil ya, Bapak Ibu sekalian, masih 13 jam, masih 2 hari tadi saya inputkan. Seharusnya kan lebih daripada itu, sehingga nanti nilai kinerjanya akan semakin meningkat. Nah, sekarang setelah saya berikan nilai, sudah saya verifikasi, Bapak Alexandra ini selaku bawahan saya coba cek di di akunnya YBS. Nah, di sini nilai kinerja saya sudah terlihat ya, 54 nilai kinerja saya. Aktivitas sudah diverifikasi 2. Jadi inilah yang menjadi nilai kinerja saya di bulan ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi nilai kinerja inilah yang mungkin nanti ketika dikaitkan dengan Tunkin ataupun TPP, ya nilai inilah yang nanti akan digunakan sebagai dasar pembayaran Tunkin ataupun TPP. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara menghitung nilai kinerja bulanan pada aplikasi kinerja. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan cara penggunaan aplikasi kinerja. Saya sedikit review kembali. Proses penggunaan aplikasi kinerja ini dimulai dari penyusunan SKP JPT. Syarat untuk menyusun SKP JPT tadi harus kita inputkan dulu data perjanjian kinerja. Jadi setelah kita input data perjanjian kinerja, barulah kita bisa menyusun dengan SKP JPT. Kemudian setelah menyusun rencana SKP JPT, JPT akan diminta untuk menyusun yang namanya matriks peran hasil, membagi peran kepada bawahan YBS, bawahan JPT tersebut. Kemudian setelah dibagikan, barulah nanti bawahan tersebut itu bisa menyusun rencana SKP JFJA. Dasarnya adalah dari matriks peran hasil atau peran yang sudah diberikan oleh atasan tersebut. Setelah kita menyusun SKP, baik itu JPT maupun JFJA, menyusun rencana SKP JPT maupun JFJA tersebut, barulah pegawai tersebut yang telah menyusun SKP-nya, rencana SKP-nya itu bisa menyebutkan aktivitas hariannya. Karena dasar dari aktivitas harian itu sendiri adalah ketika Bapak Ibu menginput aktivitasnya, itu akan ditanya oleh sistem. Ini aktivitas yang Bapak Ibu inputkan, itu terkait dengan indikator yang mana. Nah, kalau tidak ada indikator yang Bapak Ibu pilih, kemudian Bapak Ibu klik simpan, itu tidak bisa dilakukan. Jadi syarat untuk bisa menginputkan aktivitas harian adalah sudah menyusun rencana SKP. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Kemudian setelah aktivitas ini diinputkan, barulah nanti diverifikasi oleh pimpinan, diberikan penilaian, barulah kita nanti mendapatkan namanya nilai kinerja bulanan. Nah, di sini kalau ingin melihat nilainya di status. Jadi bulan ini saya dapat nilai berapa sih? Itu bisa Bapak Ibu bisa lihat di menu status pada aktivitas. Oh, untuk di bulan ini saya dapat nilainya 54. Dari mana saya dapat nilainya 54? Bapak Ibu bisa klik detailnya di sini. Nah, 54 ini adalah penggabungan adalah parameter jam kerja dan 54. Kenapa saya baru cuma dapat 13? Bapak Ibu bisa klik di sini detailnya. Oh, 13 itu adalah karena 6 jam di tanggal 6, 7 jam di tanggal 7. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat secara mendetail dari mana Bapak Ibu sekalian mendapatkan nilai kinerja bulanan tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau seandainya masih ada waktu, mungkin nanti panitia bisa menyampaikan apakah kita masih ada waktu lagi untuk proses tanya jawab atau diskusi untuk nanti Bapak Ibu bisa bertanya ataupun bisa mendiskusikan apa yang telah saya sampaikan. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan lagi ke moderator ataupun ke panitia. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Alek atas pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan dapat kami pahami bersama dan dapat kita terapkan dalam pelaporan kinerja di Kabupaten Solok. Ibu, mohon aplaus kita untuk Mas Alek.
karena waktu ya Bapak Ibu kita isoma dulu. Nanti kita sepakat jam 1 kita kembali untuk sesi terakhir tentang pensiun, pedoman pemberian praktek pensiun. Sebetulnya ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada ternyata, maaf Mas Alek, ternyata ada yang nanya. Mohon waktu sebentar. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmawati dari Bapelitbang, Kabupaten Solo. Di sini kami bertanya, Pak. Masing-masing kita nanti kan mengisikan portal kita di penilaian kinerja. Jadi di sana kan ada, kita harus menginputkan masing-masing portal kita perjanjian kerja dari pimpinan kita, JPT. Kemudian kita mengisi juga jabatan kita sebagai JA atau JF, gitu kan Pak? Seandainya kita tidak mengisikan JPT, berarti yang jabatan kita JA atau JF tidak bisa muncul, gitu ya Bapak? Atau kita apa Cak Mak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Nah, tadi disampaikan bahwa langsung saya respon saja ya pertanyaan tersebut. Dikatakan bahwa kita harus menginputkan SKP JPT. Oke, saya klarifikasi dulu ya Bapak Ibu sekalian. Kita tidak menginputkan format-format yang terkait dengan JPT. Contoh misalkan data perjanjian kinerja. Data perjanjian kinerja ini adalah tanggung jawab dari JPT tersebut, kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan penginputannya, mekanismenya mungkin kalau seandainya JPT itu kesulitan dalam menginputkan PK-nya di dalam aplikasi ini, mungkin nanti bisa dibantu oleh operator dan sebagainya. Itu ya kita perkenankan, kurang lebih seperti itu. Tapi bukan menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian untuk bisa memasukkan data PK, perjanjian kinerja, ke dalam akun JPT tersebut. Jadi data perjanjian kinerja ini itu melekatnya pada JPT ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu selain daripada JPT, JFJA, misalkan kabak, kasubag, fungsional, itu tidak diwajibkan, diharuskan di dalam aplikasi ini menginput data perjanjian kinerja, kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah tanggung jawab dari JPT-nya. Jadi ketika saya menduduki jabatan JPT, jabatan pimpinan tinggi, misalkan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Kepala Badan, dan sebagainya, tugas saya di dalam aplikasi ini adalah pertama, memasukkan data PK saya ke dalam aplikasi. Selaku JPT ya, itu tugas pertama saya. Nah, itu mungkin bisa dibantu. Kalau misalkan Bapak Ibu kesulitan memasukkan data PK ke dalam aplikasi ini, dibantu oleh operator. Nah, kemudian tugas saya selaku JPT adalah menyusun rencana SKP saya. Karena SKP itu adalah tanggung jawab masing-masing individu pegawai, kurang lebih seperti itu. Nah, tanggung jawab saya yang kedua adalah menyusun rencana SKP saya berdasarkan PK tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, selaku JPT di dalam Permen 46 tahun 2022 itu ada tugas lainnya. Tugas lainnya adalah membagi peran kepada bawahannya. Itu sudah menjadi tugas dari JPT tersebut. Nah, ketika saya sudah selesai membagi peran kepada bawahan saya, maka bawahan saya tersebutlah baru bisa menyusunkan SKP-nya. Misalkan kebetulan JPT itu bawahannya adalah kabak ya misalkan. Bawahannya adalah kabak, maka kabak tersebut barulah bisa menyusunkan SKP-nya. Jadi kalau tadi di chat saya kebetulan juga melihat pertanyaan di mana, Pak, kalau seandainya JPT itu belum membagi peran ke saya tidak bisa menyusun SKP-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tadi sudah saya katakan ada dua syarat untuk JFJA itu bisa menyusunkan SKP-nya. Pertama, Bapak Ibu sekalian, JPT-nya harus sudah menyusunkan SKP, sudah membuat rencana SKP, itu syarat pertama. Syarat yang kedua adalah Bapak Ibu sudah memiliki peran, sudah diberikan peran oleh pimpinan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa bahasa saya pimpinan? Karena bisa saja saya kasubag, jadi pimpinan saya kabak. Saya sudah mendapatkan peran dari kabak saya. Barulah nanti kasubag itu bisa menyusunkan SKP-nya. Kurang lebih seperti itu. Karena mekanisme di dalam Permen 46 itu mengharuskan untuk cascading. Cascading itu tadi membagi habis dengan mekanisme pembagian peran pada matriks peran hasil. Kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa loncat ketika JPT belum menyusun SKP,
dan saya belum tahu peran saya dan sebagainya, Bapak Ibu selaku Kabak tidak bisa menyusun SKP-nya. Begitu pula dengan Kasubagnya. JPT sudah menyusun SKP, tapi Kabak saya belum menyusun SKP. Gitu. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian kan pasti belum memiliki peran ya dari Kabak tersebut, karena Kabak tersebut belum menyusun rencana SKP, maka Bapak Ibu sekalian tidak bisa menyusun SKP selaku Kasubag. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali lagi saya klarifikasi terkait dengan JPT. Nanti Bapak Ibu sekalian bukan seperti saya contohkan tadi ya. Kalau saya contohkan tadi kan saya berperan ganda tadi. Saya berperan sebagai JPT, saya juga berperan sebagai JFJA. Bapak Ibu sekalian kan nanti kan hanya sebatas misalkan JFJA saja. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian tugasnya adalah menunggu dulu peran dari pimpinan, JPT menyusun SKP dan sebagainya, sudah dapat peran, Bapak Ibu sekalian barulah bisa menyusun SKP-nya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan kembali atau mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, saya persilahkan. Bapak Ibu, masih ada yang perlu kita diskusikan dengan Mas Aleknya? Cukup ya? Baik Mas Alek, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama dan kita terapkan. Rasanya sudah cukup jelas. Sekali lagi terima kasih. Aplaus buat Mas Aleknya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena waktu sholat sudah mau masuk, kita istirahat sebentar, makan siang dan sholat. Insya Allah jam 1 kita berkumpul kembali di sini untuk sesi terakhir tentang pensiun. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.